saya Buceng, B-U-C-E-N, Buceng. Nama saya Buceng, B-U-C-E-N. Mau ngomong apa ya? Saya tuh mau jadi stand up comedy, tapi nggak ada materi. Materinya apa ya? Pusing deh. Materinya apa ya? Coba dong, kasih ide dong buat saya. Materinya apa? Halo, ada orang nggak di sini? Materi bola. Materi bola apa ya? Bola itu bundar. Kalau segitiga, ya segitiga. Materi apa lagi ya? Lupa lagi ya. Padahal tadi teh banyak ide yang harus dikeluarkan. Tapi apa ya? Materi orang gila. Aduh, nggak bisa ya Om, orang gila. Udah waras gini, saya jadi orang gila gimana ya Om? Udah waras gini disebut orang gila. Aduh, apa ya? Susah buat idenya ya. Pak tadi ngomongin orang gila, Bapak orang gila bukan? Saya bukan, masih waras Pak. Oh, masih waras, tapi kenapa kayak gini kalau masih waras? Setengah waras, setengah gila. Oh, sudah duduk atuh Pak? Iya, duduk aja ya. Sebentar, ini kamu siapa tiba-tiba ada di ruang tengah, pakai panci, pakai daster. Ini siapa kamu siapa? Saya tuh tadinya tuh ngomong hibur teman-teman, tapi nggak ada yang ketawa Pak, gitu. Oh, ini udah seperti ini. Udah mau jadi seperti ini, mau jadi stand up comedy Pak, gitu. Oh, Yan ini pengen jadi stand up comedy katanya. Makanya datang ke ruang tengah ini gitu. Iya, makanya datang ke ruang ini. Berharap Budeo menjadi stand up, kesini dan bisa menghibur teman-teman yang ada di ruang. Padahal semuanya gagal total. Padahal materi itu udah ada. Tapi blank ke sono, blank ke situ. Oh, mungkin karena pakai panci jadi ketutup otaknya. Nah, mungkin itu benar. Enggak juga. Coba dibuka dulu pancinya. Coba buka pancinya. Susah dibukanya ini udah Ini tali mati, simpul mati. Iya, simpul mati. Jadi selama ada di ruang tengah, Budeo tuh bakal seperti ini ya? Iya, bakal seperti ini. Kenapa pengen jadi seorang stand up comedy, pengen disebut lucu atau gimana? Iya, dari tadinya saya pengen disebut lucu, tapi gagal total gitu. Oh, apa yang mendasari kenapa pengen disebut lucu? Apakah memang di antara teman-teman ini juga kalau di antara teman-teman saya lucu banget. Oh gitu. Iya. Tapi memang ada banyak banget kasus seperti itu. Jadi banyak kasus yang ketika di satu komunitas atau kumpulan orang tersebut lucu, tapi ketika dia berusaha menjadi stand up comedian, apalagi depan kamera seperti sekarang, atau di depan umum gitu ya? Depan umum, hancur konsennya juga kacau. Nah, apa kiat-kiatnya untuk menjadi stand up komedoy? Komedi Pak. Ini kamu lucu itu. Sebentar. Duduk Bang. Dengar yang lucu-lucu ini jadi Sebentar, ini kan kalau di partai politik ada juru kampanye. Kalau di ruang tengah ini ada juru gambar ini. Di sini dia juru gambar. Tadi dengar yang lucu-lucu jadi pengen gambar. Oh, kenapa jadi tiba-tiba pengen gambar? Nggak tahu, saya suka gambar-gambar yang lucu-lucu. Jadi dengar-dengar yang lucu-lucu tuh aduh ate gitu Oh, garo kalau ate. Ya udah gak apa-apa di sini. Jadi kan sebagai juru gambar di sini, ini pengen jadi seorang stand up comedy. Tuh. Ya. Nanti kita juga akan hadirkan di sini ya di ruang tengah ini ya. Ada sahabat kita juga Mang Wan. Iya. Nah, ini kayaknya cocok kalau misalnya bakal berdiskusi sama Budeo. Mau belajar tentang stand up comedy, tentang yang lucu-lucu? Mau banget, Okay. banget. Nanti kalau ada yang lucu-lucu digambar ya sama Ongko ya. Go. Gitu. Orangnya teh sekarang orang yang pas lah buat berdiskusi sama Budeo, diajak berdiskusi masalah stand up comedy. Penyiar radio. Oh, selain suka stand up, penyiar juga. Penyiar radio Terus penyiar radio, atlet sepeda. atlet sepeda. Kekar dong. Mantan model. Mantan model. Aneka. Kebayang gantengnya seperti apa kan? Mantan model. Sekelas Ari Wibowo teh satu angkatan sama dia. Sudah tua berarti Pak? Iya. Sudah tua berarti. Tapi kan minimal ada sisa-sisa ketampanannya. Tapi harus Sama MC juga katanya dia. MC. Terkenal MC. Kok tahu MC dia?
kan saya tadi baca datanya. Oh iya, nge-MC juga, pernah masuk TV juga, Bude. Orang yang nanti banyak lah pasti harus diskusi sama orang itu. Ya sudah, memang karena Ini kenapa ada tukang bakso? nggak apa-apa biarin ya. Biarin aja. Mungkin itu rezeki orang. Ya. Jadi yang pasti di ruang tengah ini nanti Budel, tadi nama asli sebetulnya sih nama asli. Buceng. Buceng. Itu ada artinya nggak Buceng apa? Budel. Cengos. Ya. Ini lucu loh. Iya, sebetulnya lucu. Kalau pada tempatnya, kalau pada tempatnya. Ya berarti harus benar ketemu sama teman-teman kita Iya, yang nanti pokoknya bakal dari sini. di sini di ruang tengah. Jadi nanti orang-orang seperti Buddha yang pengen dapat saling tukar ilmu, tukar informasi lah ya. Nanti kita akan hadirkan seorang juga yang mungkin sedang bergelut di dunia perkomedian. Dia seorang penyiar, seorang MC juga. Pernah juga ikut jebolan katanya audisi pelawak TPI juga dulu. Wah, mantap. Bisa benerin genteng nggak? Ini lucu. Ini lucu ya. Mungkin nanti kita tanya lah ya, bisa kita atau enggak ya. Kenapa bisa lucu dia? Kan juru gambar. Tugasnya bukan ngelucu, Oh, iya. kamu ngegambar Iya, ya. iya. Ya. Kamu kan juru gambar di sini. Ya sudah tidak apa-apa. Ya. Yang penasaran nanti siapa dan seperti apa yang akan di-sharing sama Bu Dewi ini tentang stand up comedy dan perkomedian pada umumnya. Nanti kita akan undang ke sini ya. Oke. Ayolah kawanku, jangan Lucu. jangan ragu-ragu, bermain bersamaku ke tempat yang baru. Apa? Tempat baru, tempat bau. Tempat yang baru, Pak. Oh, tempat baru. Tuh. Pasar baru. Sarandir. Maukah kamu menemani aku hari ini, mengisi hari, mengunjungi tempat-tempat sunyi. Nyanyi. La 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 la. Ini lucu loh. La 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 Enak sekali lagunya. Apanya yang enak? Ayana. Oh, lagunya. Kenapa Anda jadi Ayana lucu? enak, Ayana enak ya. Udah, ini kamu juru gambar di ruang Aja nggak bodoh jadi kamu. pelucu. Apa? Itu ada tamu Siapa? Ada siapa? yang tadi diundang. Oh, ahli Iya. stand up comedian. Iya. Suruh masuk aja. Apa kabar? Ya. Apa kabar? Halo. Apa kabar netizen? Halo, apa kabar? Baik. Kita selamat datang di ruang tengah. Oh iya. Oh ini ruang tengah ya? Iya, ruang tengah. Ini kok ada Arca di ruang tengah? Arcana ini. Dan kebetulan gini, Mang Wanda. Jadi Bu Deo datang ke ruang tengah Iya. dengan penampilan seperti ini, dia pengen menjadi stand up comedian. Oh. Apakah harus seperti ini sama komedian? Itu. Jadi ini, nah Bude harus banyak bicara. Enggak, saya Udah pernah pernah lihat. Sebelumnya udah pernah ketemu kan? Belum. Ini bukan settingan ya. Ini bukan settingan. Ini Belum. kita sebelumnya belum pernah ketemu ya. Belum. Bude tidak kenal? Tidak kenal. Oke, siap. Silakan bertanya. Siap. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Buat semuanya saya Wanda Urban. Sehari-hari siaran sebetulnya di radio, kemudian MC juga. Sempat belajar stand up juga. Dulu sempat ikut audisi pelawak TPI dulu. Setelah Sule grup SOS, itu Iya. kan yang pertama, saya yang kedua. Oh. Api 2. Api 2. Tahun 2005 kalau tidak salah. Dan saya kalah. Kosong. Bisa tidak lucu ini. Nanti ini salah narasumber, saya tidak lucu ini. Tapi minimal kan ada ilmu yang bisa didapat Oh, bisa iya, sampai iya, ke situ. iya. Itu sebuah prestasi yang luar biasa, Betul. Bang Wanda. Sebetulnya kalau ngomong masalah komedi, kita harus tuh tujuannya dulu.
Ini misal tadi Kang Budeo ya siapa? Iya, Budeo. Ini apa tujuannya berkomedi itu apa tujuannya? Itu dulu. Apa? Kamu apa tujuannya berkomedi? Tadi saya ngeblank banget, Pak. Kalau ngeblank itu bukan tujuan, Pak. Itu tragedi, Pak. Tujuannya apa? Pengen menjadi stand up komedian Atau pengen berkomedi aja. Kita tidak bicara stand up komedi Oh, dulu ya. berkomedi. Secara umum orang berkomedi itu tujuannya apa? Pengen jadi diketawain, pengen dianggap lucu. Ada yang juga pengen cari cewek karena katanya cewek itu paling gampang, paling suka sama cowok-cowok yang lucu. Kenapa kamu kamu lucu? Ingin jadi yang lucu, Pak. Udah kamu ngegambar aja jangan lucu-lucu. Itu kalau ditanya tujuan apa? Tujuannya apa dulu? Tujuannya intinya tidak mau diketahui oleh orang lain. Ya jangan. Tetapi gini, yang namanya seorang pelaku komedi ya harus siap ditertawakan oleh orang lain. Oh, gitu. Dan satu lagi harus siap untuk menertawakan dirinya sendiri. Oh, gitu. Itu. Gitu tujuannya ya. Ya kamu apa? Tujuan aja nggak jelas kamu mah. Iya, emang saya nggak jelas hidupnya, Pak. Memang kelihatan dari baju juga. Ya, Wawan mau nanya, kalau Ya. misalkan kita dikerucutkan lah masalah tadi komedian kan, Nah, ada beberapa pasti kan Yana juga tidak terlalu paham tentang komedian. Ada kata tentang komedian itu yang lagi sering dibicarakan sama anak-anak milenial sekarang adalah stand up komedian. Ya. Sebetulnya kalau berbicara tentang stand up komedi, bisa dibilang itu salah satu aliran dari komedi. Di Jadi musik bahasa genre lah, Indonesia, genrenya stand up. Ada dengan Nah. beberapa teori. Nah, sebetulnya kalau yang dilakukan Bu Dewi ini dengan pakaian yang secara look juga sudah lucu, itu sebenarnya bagian dari komedi juga. Cuman bukan di stand up. Karena kalau di stand up sendiri, secara teori itu tidak boleh try to be funny atau mencoba untuk lucu. Jadi kan kalau ini kan memang tidak dibuat-buat lah intinya. Jadi kan kalau ini dari look aja juga udah dibuat-buat karena memang kesehariannya beliau ini tidak seperti ini. Atau memang seperti ini kelahiran itu kesehariannya. 24 jam seperti ini, Pak. Kamu panci manusia milenium. Iya, Panji Pak, Panji. Oh Panji. Pak, Panji. Jadi gini, kalau di stand up tidak ada yang berpenampilan seperti ini. Cuman untuk beberapa genre komedi seperti komedi tradisi memang ada yang berpenampilan seperti ini dengan berbagai macam karakter. Kita ingat kalau berbicara tentang pelawak senior Jojon. Yeah. Jojon kan suka dengan ciri khasnya pakai pakaian yang seolah-olah kegedean di atas. Iya betul. Itu. Terus gogon. Pakai dasi kecil. Itu kan gogon dengan rambutnya. Rambutnya yang seperti itu. Atau yang lainnya lah yang ada kalau dari Sri Mulat ada yang Mami gitu. Memang itu sah-sah aja. Sebetulnya sah-sah aja yang namanya komedi juga bebas berekspresi. Iya. Mau jadi seperti apa, mau jadi seperti ini. Jadi dengan jadi ada yang memang dalam berkomedi itu begitu muncul juga sudah jadi bahan tertawa atau setidaknya minimal mengundang orang lain untuk ketawa gitu. Itulah yang seperti ini gitu, yang dengan kostum yang lucu, dengan properti yang lucu, properti yang mengundang tawa gitu. Seperti ini. Tapi cuman kalau yang seperti itu tidak bisa dikategorikan sebagai stand up comedy gitu. Kalau misalkan hal yang seperti dilakukan sama Budel sah-sah saja dilakukan. Sah saja sebetulnya karena kan yang namanya berkomedi itu ekspresi bebas gitu, mau ngapain aja juga bebas. Intinya kan tujuannya simpel sebetulnya, komedi itu membuat orang yang menyaksikan kita tertawa. Intinya itu tujuannya gitu kan. Mau dengan cara apapun, dengan lagu pun kan ada musik komedi. Ya betul. Gitu. Jadi intinya itu juga. sah-sah aja. Cuman kalau kita berbicara di ranah stand up komedi tidak seperti ini gitu. Gitu deh. Mengerti, Pak. Jadi tetap mau seperti ini bisa dibilangnya tadi lah kalau genre mah tradisional komedi. Karena di beberapa negara juga seperti ini. Dan yang unik ini dari yang saya tahu, berkomedi dengan format grup itu hanya ada di Indonesia dan di Jepang. Yang saya tahu ya, dari beberapa literasi yang saya baca gitu. Jadi kalau di Indonesia kan banyak grup komedi. Grup komedi. Ada kayak Sri Mulat, Empat Sekawan, ada Iya, Bagito, Di Kabayan. kalau di Sunda gitu. The Bodor. Sama memang yang tradisi juga ada yang lebih ke calung, kan itu juga grup gitu. Iya. Tetap unsur komedinya ada, berkolaborasi dengan musik tradisional gitu. Yang sama Kacapi deh. Ya ada
Jugala juara lawak, kecapi, suling. Ada yang itu juga gitu. Tapi tadi menarik yang dibilang sama Kang Wanda tadi, kalau misalkan yang grup-grupan teh ternyata cuman ada di Dari literasi yang saya ini ya, saya juga mungkin ada juga di negara-negara lain gitu. Tapi yang sampai berkembang banyak dan grup itu ada di Indonesia dan di Jepang. Kalau Indonesia sendiri memang awalnya itu dari grup komedi itu bergrup. Seperti waktu saya juga ikut di audisi pelawak TV kan grup formatnya bertiga. Iya. Kenapa bertiga? Karena dalam komedi itu ada yang posisinya sebagai, kalau di sepak bola ada yang striker, yang lucu dia, ada yang mengumpan gitu, ada yang objek penderita gitu. Jadi berperannya di situ gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya melihat Budeo dalam bentuk seperti ini kayaknya lebih cocok jadi Objek grup penderita aja. Objek penderita aja. gitu. Apakah mau terus meneruskan cita-cita Budeo menjadi seorang stand up comedian? Kayaknya jalani saja apa adanya saya mah. Mendingan gitu ya. Nah kalau seperti ini kan, Mengalir. kalau gini berarti tidak apa adanya, karena kan dibuat-buat untuk menjadi lucu. Gitu. Betul. Padahal sebenarnya kalau misalkan pun Budeo juga dibuka ini, kayaknya kalau misalnya lihat dari muka dan cara gestur tubuhnya ini lucu. Ya kalau mau arahannya ke stand up comedy memang harus meninggalkan ornamen-ornamen atau properti-properti seperti ini gitu. Jadi apa saya mengundang orang yang tepat kan buat dialog sama Budeo? Tapi saya mundur dari stand up komedi ya. Kenapa? Lieur Tapi gini, kalaupun pakai properti seperti ini gitu ya, jadi si properti yang dibawa ini harus jadi sebuah materi. Jadi jangan hanya dipakai hanya sebagai properti aja. Jadi dimanfaatkan sebagai materi. Ini panci harusnya bisa dimanfaatkan sebagai materi. dikembangkan gitu ya. Betul gitu. Apa ini? Ini tato atau apa ini? Ini solasi banget. Solasi banget. Bisa harus jadi materi juga. Mungkin ini tato apa? Enggak Pak, ini bukan tato tapi ini mah bocor. Misalkan gitu ya. Iya. Gitu. Oh. Kenapa pakai gitu kacamata ya. putih seperti ini? Sebetulnya kalau yang di ilmu perkomedian harus jadi sebuah materi gitu. Jadi selain dari look hanya lucu aja, itu juga harus jadi sebuah materi secara verbal atau materi secara gestur atau gerak tubuh seperti itu. Ini banyak gitu. ilmu. Kalau sekarang ini ada jadi punya materi tentang panci nggak yang bisa buat lucu? Ini panci di endorse sama Holland Bakery. Ini tidak nyambung, tapi lucu itu ya. Tapi itu lucu. Holland Bakery kan tidak produksi itu, tapi Panci ya? Iya. Gitu. Jadi ini ada kalau kita bicara tentang stand up. Nah. Kalau di stand up sendiri, tadi kalau yang disampaikan itu nggak nyambung gitu ya Holland Bakery, karena memang ada teori twist. Jadi kita kalau di stand up ada struktur jokes. Struktur lawakan itu ada strukturnya. Iya. Ada dua sebetulnya yang dasar sekali. Ada yang namanya setup dan namanya punchline. Si setup ini adalah yang pengantar gitu. Pengantar bagaimana dari setup ini si pendengar atau penonton bisa tergiring dari A ke B, ternyata di punchline jadi Z gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham, saya kasih contoh aja ya sobat mata. Jadi dulu kan zamannya penonton di acara-acara musik itu kalau jadi penonton alay gitu kan, itu jadwalnya padat. Pagi di Dahsyat, betul. siang di Inbox, malam di Opname. Itu pas ketiga di twist, orang akan nyangkanya dengan bridging, orang akan nyangka pasti acara malam lagi, acara musik malam, di twist dengan di Opname, kan capek. Itu jadi bridging itu diarahkan sehingga orang mikir, pas orang beranggapan pasti ketiganya acara musik lagi, di twist jadi di Opname. Di Opname, iya benar. Itu jadi strukturnya seperti itu sebetulnya kalau jokes. Jadi kita giring dulu. Nah kalau yang tadi saya contohkan itu bentuknya secara teori disebutnya di stand up rule of three. Ada 3, 1, 2, ketiganya twist. Kenapa 3? Karena 1, 2 itu dianggap sudah bisa menggiring penonton atau pendengar. 1, 2, kalau cuma 1, pagi di Dahsyat, siang di Opname, belum tergiring. Belum jadi belum sebuah pengantar gitu. Iya. Makanya di twist di ketiganya itu disebutnya teorinya kalau di stand up rule of three. Iya betul. Tetap kan muatannya tetap 2, tetap setup, tetap punchline. Betul. Dengan sistemnya di twist gitu. Jadi dikasih punchline atau gong,
yang di luar dugaan tapi tetap harus ada nyambungnya. Kan bisa aja pagi di dahsyat, siang di inbox, malam di kuburan. Itu twist, tapi kan nggak nyambung. Apanya hubungannya? Kalau di opname kan orang udah kepikir, oh capek jadi di opname. Nah itu yang iya, bener. yang tricky itu di situ gitu. Si punch-nya juga tetap harus diperhitungkan. Nah, benar-benar sebetulnya jadi twist, orang nggak akan nyangka bisa pagi di dahsyat, siang di inbox, malam di diskotik. Memang twist, tapi kan nggak nyambung, gitu. Itu, iya, jadi itu yang jadi beban. Makanya kalau saya sangat salut sama pelaku-pelaku komedi, karena udah mikir gitu ini teh, bukan hanya sekedar bercanda teh ya, butuh konsep, butuh ya kudu harus diulik gitulah itu teh gitu. Gitu deh tuh. Saya juga di sini mendengarkan nih obrolan kita di ruang tengah ini, jadi banyak ilmu tentang stand up teh, tentang komedi lah gitu. Jadi pertanyaannya lagi saya mau nanya ke kalau memang mau jadi tetap mau jadi stand up ini harus dilepas. Iya. Jadi tidak apa kecuali memang berkomedi dengan konsep seperti ini. Emang gitu. pengen karakter gini weh. Nah, gitu. Walaupun saya stand up komedi tapi saya mah pengen gini weh gitu misalkan. Itu juga sah-sah saja. Sah-sah saja gitu. Tapi dengan catatan apapun properti yang dipakai alangkah lebih baiknya ketika ada materi tentang. Jadi ada alasan kenapa seperti ini. Kenapa berpenampilan seperti ini? Ada alasan. Iya. Itu kalau yang di teori stand up harus seperti Misalkan itu. gini, Budeo misalkan. Kenapa pakai panci? Soalnya kalau misalnya pakai helm masih ditilang. Nah, gitu. Soalnya udah pakai helm tapi mau motor. Misalkan bisa. gitu ya. Oh, iya. Aduh, tadi kenapa saya pakai panci? Soalnya tadi saya nggak ada helm, jadi daripada ditilang, saya mending pakai panci. Panci juga sudah SNI gitu. Gitu ternyata. Betul. Bunda harus ucapin terima kasih banyak sama kamu Wana tuh Iya. gitu. Terima kasih banyak Kang. Iya. Jadi itu sebenarnya menarik. Kenapa saya kalau dibilang stand up juga saya juga bisa dibilang terakhir ini juga agak sering jarang. Cuman di lingkup yang saya kerjakan itu pasti ada berbau komedinya gitulah. Saya nge-MC, saya siaran juga tetap, karena teori di stand up itu tetap bisa dipakai untuk siaran, untuk MC gitu dengan teori tadi, struktur jokes, setup dan punchline. Sebetulnya yang gampang adalah membuat materi stand up itu kan pasti dasarnya gimana sih cara membuat materi stand up atau materi komedi adalah materi yang dekat dengan diri kita. Jadi saya nggak ngerti fotografer ya. Iya. Saya nggak mungkin punya materi tentang fotografer. Gitu. Jadi digali dari diri sendiri. Iya. Jadi gini, saya orang Sunda, saya keluarga. Jadi materinya tuh original karena berasal dari diri kita sendiri. Gitu. Jadi gini, ini asli gitu. Keluarga saya itu keluarga yang unik. Semua hurufnya awalannya huruf W. Kakak saya Widi. Ini benar. Iya. Saya Wanda. Iya. Adik saya Wendy. Bapak saya Wahidin. Ibu saya Eti. Sebentar. Ibu saya itu anak tertua. Jadi yang lain manggilnya Waeti. Itu materi yang dekat dengan diri kita. Bisa. Itu diantar, ditulis di situ. Oh kan dibuat kecewa orang itu. Anak tertua ibu saya, jadi semua manggilnya Waeti. W juga gitu. Betul. Bagus itu. Kamu ketawanya telat. betul. Wah, Kamu kalau ketawa aja, coba ketertawanya dalam bentuk gambar. bahwa kita juga ini harus dijelaskan ada siapa aja si penghuni ruang tengah ini. Oh iya ini ada juru gambar kita. Ada juru gambar. Jadi Kokoy di sini adalah bakal menyimpulkan obrolan kita bertiga di sini dalam bentuk gambar. Nanti tapi ya. Ya nanti bakal Ini masih banyak sih banyak yang mau saya sampaikan. Dan ini Kamu ada nggak sekarang nggak kamu yang dekat dengan diri kamu bisa jadi sebuah materi apa kira-kira? Apa ya? Dari nama gini, saya nama Wanda. Banyak yang nyangka nama saya itu nama perempuan. Iya. Karena kejadian kan lagi SMA zaman telepon rumah. Halo Wandanya ada, iya saya sendiri. Anjing lalaki tutup. Orang bisa ngalawe. Gitu kalau. Jadi dari hal saya sebagai penyiar, saya sehari-hari siaran. Akhirnya saya juga materi siaran tentang siaran gitu. Karena itu dekat dengan diri saya gitu. Iya. Jadi kalau materi yang siaran misalnya gini,
kalau pilih calon suami, jangan penyiar siaran bola di radio. Kenapa? Kan kalau penyiar bola di radio kan menggebu-gebu. Ya saudara Atep membawa bola kepada ekeran tengah. Hai, melebar 1 meter di samping gawang. Itu tidak enak kalau kebawa ke kehidupan pernikahan. Jadi Mama tolong bawain kopi-kopi nanti beneran. Hai, terlalu manis mama. Gak enak. Jadi janganlah pilih penyiar itu reporter bola di radio. Ya. Saya pencinta Persib. Saya sering nonton ke stadion. Dari stadion saya bisa dapat materi. Yang paling unik kalau nonton ke stadion, nonton bola itu nonton Persib terutama, bukan pertandingannya tapi komentar-komentar dari penontonnya. Betul. Ya, betul. Ini sempat ada komentar dulu ketika Atep mau mengambil tendangan bebas. Biasa penonton kan sok tahu. Atep lah, Atep terkena tendangan pisang, Atep pasti abus. Tendang lah Atep, bolanya melentung ke atas lurus tuh. Mana tendangan pisang? Mending kalau gur lempeng, nya pisangnya pisang aroma. Iya. Ngomongin main bola Bang, saya ada pertanyaan. Ya. Perbedaan penonton Liga Indonesia dan Liga Eropa apa perbedaannya? Ya beda tuh, itu orang Eropa, di sini orang Indonesia. Salah, itu mah biasa. Bisa jawab nggak, Udah? Bisa. Mau apa? Bisa jawab nggak? Kalau di Eropa penontonnya bisa bahasa Inggris, kalau di kita enggak. Ya itu mah udah pasti lah. Yang paling apa perbedaan yang paling- Perbedaannya. Apa? Perbedaannya adalah di liga-liga Eropa penonton tidak ada yang pakai helm. Oh di sini ada ya. Di sini. Iya. Mungkin karena harga helmnya mahal. Harga helmnya mahal. Daripada digantungin di motor dan jadi hilang, Iya. mendingan dipakai aja di stadion. Jadi bukan hanya di sepak bola, di konser musik pun banyak yang pakai helm. Iya. Dan kalau kata saya penonton musik di Indonesia itu tidak baca rundown. Masalahnya gimana gak baca? Yang main Peter Pan, yang main bendera nama Angger Iwan Fals jeung Slang. Saya maca rundown. Oh, Iwan Fals mah Angger bendera nama Iwan Fals dan Slang ada gitu. Saya juga sebagai musisi pernah ngalamin itu. Itu ya. Ketika saya konser tiba-tiba bendera OI dan Slang besar. Selalu ada. Itu. Jadi gitu kalau pengen membuat materi stand up yang dari diri sendiri gitu. Ya saya cinta Persib, ya saya pasti ada materi tentang Persib gitu. Gitu. Contohnya apa? Jadi gini, kebiasaan orang pendukung bobotoh kalau Persib menang itu konvoy terus ngegerung-gerung motor. Dan ngegerung-gerung motornya itu ada template-nya. Weng 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 weng. Weng 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 weng. Ternyata setelah diselidiki itu template gitu kenapa? Karena hidup Persib, hidup Persib. Itu. Dan ini tidak akan pernah terjadi di Sriwijaya FC karena nggak enak hidup Sriwijaya FC ngomong. Pokoknya ini banyak ilmu lah, kita tutup aja obrolan di ruang Ya, buat ini udah siap belum? Ini udah siap, kesimpulan tadi siap. pembicaraan sudah siap di dalam sebuah gambar. Sudah. Nah, Oke. kalau gitu yang penasaran nanti ya. Kita ada musik juga nanti. Saya bakal menyanyikan hasil obrolan malam ini. Oke, setelah Yang satu ini. Genjreng dulu atuh. Oh, biasa. Lupa. Episode pertama. Oh iya, siap. Maukah kamu menemani aku hari ini? Jawab. Maukah kamu menemani aku hari ini? Jawab. Sekali lagi ya. Maukah kamu menemani aku hari ini? Jawab. Sekali lagi ya. Maukah kamu
ini kita janji, ini juru gambar kita di ruang tengah ini sudah menyelesaikan tugasnya, merangkum dari pembicaraan tadi tentang sesuatu yang lucu yang berbau komedi. Sudah siap? Oke? Sudah. Ini kita perlu perkenalkan diri dulu. Oh iya. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri. Halo, nama saya Kokoy MJ. Apa MJ itu? MJ itu adalah kepanjangan dari MJ. studio saya dulu. Terus apa dong? Nah, langsung. Mitra Jaya. Oh, Mitra Jaya. Oh, Mitra Jaya, Kokoy Mitra Jaya. MJ. Tapi saya tahu kok arti MJ yang sesungguhnya Iya, apa. itu juga nyambung. Michael Jackson bukan? Ya. Mick Jagger nyambung. Mick Jagger Nyambung di situ. Ya. Terus di sini sebagai Saya di sini sebagai notulen KW. Jadi ini bahasa apa? Jurgam. oh iya. Saya sebagai pembaca kesimpulan yang tadi Obrolkan. Oh, iya. Disimpulkan lewat gambar. luar biasa loh. Nah, tadi kan kita sudah bicara tentang sesuatu yang bernuansa komedi ya, yang lucu lah. Lucu. Sudah siap dengan gambar-gambarnya? Sudah siap. Coba diperlihatkan dulu sama yang nonton. Nah, Ini gambarnya. Ini- Coba dijelaskan. badut. Oh, iya tahu. Oh iya. Tahu? Ini badut itu setelah tadi terangkan bahwa stand up comedy itu tidak usah diada-ada. Iya. Jadi lebih baik jadi diri sendiri. Iya. Jadi nggak usah harus pakai Kostum. kayak gini ya, nggak usah. Lebih kenceng lagi. Coba lebih kenceng lagi. Jadi lebih baik seadanya, tapi memiliki rasa humoris. Jadi nggak usah diada-ada, yang tidak ada menjadi ada gitu, nggak usah maksain gitu. Jadi ini seperti badut. Ini Ya. badut. Badut mah kan pasti dengan ciri khas penampilannya seperti ini ya, pakai Ya. make up, pakai apa Ya. gitu. Iya. Kalau ingat badut ini sebetulnya hubungannya kalau dulu sebetulnya sosok joker atau badut ini adalah penghibur di kerajaan gitu. Oh. Itu tetap Oh, jadi iya. ada cikal bakal komedi itu ada di badut dan joker lah kalau dulu Joker. namanya Iya, joker iya, gitu. betul. Itu biasanya kalau raja sedih atau apa yang dipanggil si orang-orang yang berperan menjadi badut atau joker lah kalau dulu mah. Iya. Dan itu fatal untuk beberapa raja kalau tidak lucu dipenggal. bahaya. bahaya terbodor Pak ya. Pak Bodo mungkin mau Enggak. mau melamar Zaman dulu. Oh, zaman dulu. Karena saya juga dulu pernah stand up di pisah sambut jenderal. Ada yang ngundang saya, Kang Wana stand up mau di acara jenderal pisah sambut jenderal. Ah enggak, saya tinggal lucu nanti ditembak. Salah terima jabatan gitu. Tapi mungkin juga bisa jadi opening mungkin ya. Opening apa? Halo bapak-bapak yang terhormat, saya di sini Ya. berusaha untuk mengambil job ini. Ya. Saya untuk menghibur bapak-bapak di sini untuk Disium mas. 5 menit tidak disium mas. Gitu. Jadi badut Oh ya. ini ya badut. Ya. Jadi jangan mencoba menjadi orang, don't try to be funny tadi ya. Ya. Iya. Oke, jadi jangan mencoba menjadi badut. Ini Mbak. yang kedua, Nah ini apa? Ini apa? Seperti ini badutnya ngaca. maksudnya gimana badut ngaca? Jadi kalau stand up comedy itu si materinya itu berasal dari diri sendiri. Oh ngaca. Ngaca Ya. diri. Jadi ngaca kita diri. punya keresahan-keresahan apapun, nah itu bisa jadi komedi menurut tadi Oh kan. iya. Benar ini. Yang dekat-dekat dari iya, kita. dekat Iya. kita. Jadi dengan ngaca kita melihat diri kita, dari situ muncul materi gitu ya. Iya. Materi untuk berkomedi. Jadi ingat ini saya mas satu dulu ada pameran lukisan, ada datang pejabat sama istrinya. Karena namanya pejabat kan nggak ngerti, lihat lukisan abstrak. Ini lukisan apa sih? Kok jelek banget, cuman benang kusut, tapi harganya sampai 20 juta. Oh ini lukisan abstrak bu. Terus lihat lagi lukisan yang lain, ini kok ini gambar orang tuh kok nggak jelas. Oh, ini lukisan ini dijelasin. Iya, iya. Ini kok gambar muka siapa kok jelek banget. Bu itu cermin bu. Oke. Itu bagus. Padahal saya tadi sudah mau menebak ada satu orang ahli yang bakal menjelaskan ini lukisan apa. Padahal di Iya. kepala saya udah ternyata itu tadi punchline. Nah itu twist. Twist. Oh iya oke. Terus berikutnya gambar berikutnya. Yang ketiga saya Gambar ini ya tentang lucu ya. Lucu. Kenapa? ini gedung DPR MPR. Oh kenapa lucu? Lucu, ini isinya seperti badut-badut. Kritik sosial.
Beranian. Iya. Tapi ini realita yang terjadi, berarti direkam sama juru gambar kita adalah kalau kelakuan mohon maaf para anggota dewan itu bikin lucu, tapi memang kejadiannya seperti itu ya. Ada yang lagi kerja tidur, ada yang lagi kerja ketahuan lihat video-video gitu kan, ada. Itu sudah jadi fakta, sudah jadi berita yang bisa dikonsumsi oleh umum. Dan itu lucu ya. Lucu. Jadi satu lawakan buat umum gitu. Oh. Iya. Nah, ini satu ada lagi. Ada lagi. Apa ini? Tapi kenapa tadi ngebahas gedung yang tadi nggak lama ya? Bising ada yang Lewat aja. Ini tadi ini coba diperlihatkan. ada ini cepot adalah ini. cepot Icon lucu di Jawa icon Barat lucu, ya. ya tradisional. Oh, tadi ada karena ada aliran genre juga lawak tradisi. Nah, Tradisional ada. salah satunya lawak juga kan ada unsur komedinya. Tokoh yang jadi unsur komedi adalah Cepot gitu. Iya, betul. Dan tidak mungkin diperankan oleh tokoh lain seperti Semar, tidak mungkin jadi tokoh yang berkomedi gitu. Iya, betul. Karena sudah ada pakem-pakemnya kalau di wayang. Di wayang ya. Ya. Terus ada yang terakhir ini. Oh, ada lagi. Oh, ada. Ini ada Waeti. Wah, itu ibu saya. Kamu Waeti pakai kerudung. Sekarang pakai kerudung Waeti. Kamu tidak main gambar-gambar aja Waeti. Kamu Gak riset. Kenapa tiba-tiba ada nggak ada keramnya lagi. Kamu gimana? Yang terbayang saya itu Waeti itu ininya di sini seperti Nurul Arifin. Oh. Waeti, Nurul Arifin sepertinya. Kayak ini saya. Kamu maksudnya? Tapi ini jauh banget. Ini punchline ini. Aduh. Ya, aduh, terima kasih. Hai. Ya sudah direkam semua tadi bundel sekali ya. Luar biasa ini. Ada Waeti. Wadah saya juga mau memperkenalkan diri di ruang tengah ini. Oh iya. Saya juga di sini, nama saya Yana. Saya vokalis salah satu band dan kebetulan juga saya songwriter. Oh, Dan saya juga dari obrolan-obrolan yang tadi diobrolkan, ya. bareng-bareng kita berempat, saya juga udah punya lagu. Oh, lagu yang apa memang lagu yang pernah Kang Yana bikin atau memang Tidak lah, yang emang saya menangkap obrolan hari ini lah. Jadi bukan lagu yang pernah dibikin sama band saya dulu terus dirilis, bukan. Dulu bandnya apa ya? Ada ya? Ada lah. Oh, ya. Nggak usah disebutin itu. Bohong-bohong itu lagunya ya. Bohong. Jangan Pak, nanti banyak label yang tersinggung. Seperti salju sebenarnya. Kapas. Jangan Pak, jangan dibahas di sini Pak. Oh, iya, Nanti iya. banyak orang yang kesinggung. Iya. Soalnya banyak yang mencari selamat. Iya. Oke. Udah, Iya. jangan dibahas. Jadi sudah direkap lagunya tentang apa ini? Karena ini tentang tadi pembahasan tentang lucu, tentang badut, terus tiba-tiba tadi ada Waeti, Bude. Jadi saya lebih menangkap bahwa saya harus membuat lagu yang lucu dan yang saya tangkap adalah membicarakan tentang binatang. Karena binatang banyak yang lucu ya. Banyak yang lucu dan lagu ini yang mungkin saya sebentar bakal dinyanyikan, ini adalah isi lagu tentang binatang yang binatangnya tidak akan terhitung jumlahnya. Oh, kalau ngomong masalah binatang, ikan juga termasuk binatang ya. Binatang. Ada ternyata ikan itu yang musrik. Ada ikan yang musrik. Nggak mungkin lah. Ada. Apa Ikan mujair. Dia muja air. Aduh. Musrik ini ikan. Enggak. Muja ke air gitu. Jangan. Bukan. Ada tentang binatang Ada. Apa? Binatang apa Ya, yang laki-laki? banyak. Kucing ada yang laki-laki. Iya, banyak. Anjing ada yang laki-laki. Tawon? Ya. Ya terus Itu. anjing ini lucu kan? Lucunya sebelah mana ini? Oh tidak ada ya. Oh jadi bukan mau melucu bukan ya? Nanya aja. Iya. Ini pasti ada. Pasti ada. Tentang binatang ada ya. Binatang apa Ya. yang hurufnya dari I? Ya banyak tuh. Ada ikan, ada itik, Salah. Ikan. Impun. Salah. Apa tuh? I kelinci. Orai. Oh gitu ya. Saya juga ada. Ada. Pertanyaannya, binatang apa yang dimusuhin sama semua binatang? Wah binatang dimusuhin binatang. Dimusuhin sama binatang cule. Salah. Salah binatang cule. Cupang. Kenapa coba? Kenapa jawabannya sih Pak? Ya.
berbekas. Cupang itu ikan yang hidup di dua alam, di air dan di leher. Ya, ya. Apa binatang apa yang dimusuhin? Binatang apa yang dimusuhin sama semua binatang? Adu domba. Salah, bukan. Apa tuh? Ikan mujair. Kenapa? Karena dia murtad mujair, binatang yang lainnya memusuhi ikan mujair. Pengembangan itu. Udah dikembangkan ya. Itu komedi dikembangkan. Saya bukan komedian Pak, jadi saya Sudah terlatih kalau gitu nyanyi aja ya. Ini jadi penutup di Ruang Tengah kali ini. Terima kasih buat semuanya, buat yang sudah support acara Ruang Tengah juga terima kasih. Buat yang sudah hadir di sini juga terima kasih ya. Siap. Semua mendapatkan ilmu di Ruang Tengah Oke. ini ya. Amin, amin, Oke. amin. Bayangkan silakan ini lagu tentang yang tadi kita bawakan ya. tentang binatang-binatang ya. Oke. Binatang pertama yang bakal disebutkan di dalam lagu ini pengen binatang apa? Ikan. Ikan boleh. Apa jadinya bila seekor ikan mengaku dirinya singa, si raja rimba? Binatang apa lagi? Binatang Ikannya jadi buluan. Kalau ikan mengaku singa jadi buluan. Jadi buat. Ayo binatang apa lagi? Binatang apa lagi? Ular. Unta. Apa jadinya bila seekor onta mengaku dirinya singa, si raja rimba? Ayo mau binatang apa lagi? Rametuk. Apa jadinya bila seekor rametuk mengaku dirinya singa, si raja rimba? Mau binatang apa lagi? Gaang. Enggak. Apa jadinya bila